Bagaimana dengan yang itu? Bagaimana dengan ini? Ini yang khusus saya minta dari orang-orang di kampung halaman saya. Anggur tonik ginseng dan tanduk rusa. Orang-orang kami di sana bilang, hanya botol kecil ini. Ah, anak-anak muda di museum sangat antusias. Bersemangat seperti api, hahaha. Baru saja saya ada di sofa di kamar mereka. Menemukan bantal dan selimut. Si Cheng sudah keras kepala sejak kecil. Saya yakin dia tidak akan terlalu proaktif. Saya mengandalkan senjata kecil ini. Hanya menunggu untuk menggendong cicit saya. Cepat. Tambah lagi, tambah lagi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan hubungi lagi nanti. Hi Jinsin, kamu bawa ibu kemana? Sisi. Nenek. Si Cheng itu pergi bekerja. Nenek datang melihatmu. Kamu sudah terbiasa? Ah. Nenek, saya sudah terbiasa. Saya sangat baik. Hahaha, senang sekali. Nenek lega. Ini saya dan Xiao Mei. Khusus untuk kalian berdua. Sup ayam hitam ginseng. Tunggu si Cheng kembali. Kalian berdua harus minum lebih banyak. Ya, tidak perlu. Oh tidak. Jadi seberapa keras si Cheng bekerja akhir-akhir ini? Saya masih khawatir tentang pernikahan kalian berdua. Nenek merindukanmu. Ya, saya akan minum bersamanya ketika dia kembali. Pergi. Desain timbul kotak bunga sederhana dan elegan. Halus dan tanpa kerutan. Garis rapi. Kemasan kotak bunga dikombinasikan dengan warna macaron yang sedang populer saat ini. 10 menit. Jika kamu tidak kembali, saya akan menghabiskan semua makan malammu. Tidak tersisa setetes pun. Populer di kalangan pengguna wanita muda. Mari kita berhenti di sini hari ini. Ah. Ah. Tentu saja aku lapar. Semuanya enak. Sangat panas. Ah, Nenek. Si Cheng sudah kembali. Bagaimana keadaan perusahaan hari ini? Tidak apa-apa, Nenek. Baiklah, aku akan melaporkan urusan perusahaan lain kali. Aku akan kembali ke kamar dulu. Ada apa? Gu Si Cheng.
Sudah makan belum? Sibuk sekali hari ini. Tidak ada waktu untuk memulai rapat. Mr. Gu, aku menemukanmu hari ini. Sangat tampan. Hei, Kamu sedang apa? tidak ada. Ini penemuan. Sangat panas. Panas. Ahaha. Sangat keren, sangat keren. Apa kamu makan sesuatu yang salah? Aku minum sup nenek. Ah, masih panas. Aku ingin melepas bajuku. Gong Su Cheng, kamu tidak kepanasan. Biarkan aku membantumu. Ayo, aku akan datang. Si Cheng sudah makan malam. Aku akan masuk dan mengambil mangkuk untukmu. Tidak, kami akan mengirimkannya nanti. Ah, baik. Bos, kamu terlihat sangat baik hari ini, dan itu tidak biasa, pergi saja. Oke, pergi saja. Hari ini ada acara pop-up merek terkenal di dekat perusahaan. Ya, ada 2. Apakah maksudmu memanggilku tunanganmu? Bos perusahaan kakak keparku. Ayo. Paman Situ. Saya pikir saya akan memotong semua gaji Anda untuk 1 tahun penuh. Tombol apapun yang Anda inginkan. Ketika semua kancing hilang, saya akan melaporkannya ke paha bos wanita. Ah, mengapa minum semangkuk sup ayam terasa seperti dipukuli? Membuatku takut. Sepertinya saya benar-benar tidak bisa minum sup ayam sembarangan di masa depan. Sup ayam itu beracun. Setelah masa lalu. Mengapa kamu memberi makan?
Hari ini ada acara pop-up merek di dekat perusahaan. Apakah Anda ingin datang dan belajar serta mengamati? Saya juga bisa pergi. Jangan mempermalukan merek. Taat. Sangat bagus. Teksturnya sangat bagus. Warna ini sangat cerah. Halo, saya adalah Ancor promosi online Huayan tentang riasan model ini. Saya punya beberapa ide sendiri, ingin berkomunikasi dengan Anda. Apakah Anda punya ide? Mengapa kamu di sini? Hei Kakak Miki. Saya hanya di sini untuk belajar. Saya hanya ingin berbicara dengan penata rias karena riasan model ini. Saya tidak berpikir itu cukup menonjolkan fitur produk baru Huayan. Meskipun Anda menandatangani kontrak dengan Huayan, tapi kami menyewa penata rias paling profesional. Saya tidak berpikir Anda bisa melakukannya lebih baik. Saya tidak mempertanyakan profesionalisme penata rias, saya hanya. Jika apa yang saya katakan tidak cukup intuitif, saya bisa memodifikasi modelnya. Dengan cara ini Anda bisa melihatnya lebih jelas. Tidak perlu, jangan buang waktu semua orang dengan memintanya untuk mengubahnya. Datang. Tuan Gu, mengapa kamu di sini? Kebetulan saya ada rapat di sini, jadi mampir dan lihat. Saya penasaran apa pendapat Anda. Tuan Gu dan media semuanya ada di sini. Jika dia tidak bisa mengubahnya dengan baik, ini akan sangat mempengaruhi publisitas. Apakah kamu percaya diri? Punya. Wow, sangat menawan. Terlalu cantik. Huayan selalu berkomitmen untuk menyampaikan estetika oriental. Teksturnya, warnanya lebih cocok untuk wanita Asia daripada merek Eropa dan Amerika. Nama seri baru ini adalah Xiangxi. Jadi saya mengubah riasan saya agar terlihat lebih klasik, sekaligus lebih sesuai dengan estetika orang modern. Hahaha. Tuan Gu, Chen Bin masuk. sudah mendapat kabarnya sejak lama. Produk baru Anda kali ini sangat unik. Tak disangka efek sebenarnya bahkan lebih menakjubkan dari yang dibayangkan. Saya membuat keputusan. Konten utama gaya kali ini. Saya akan menggunakan seri baru Huayan. Saya merasa terhormat dan mendapat undangan yang baik. Bisakah saya mencantumkan ID jaringannya di konten? Tentu, ini perlu. Selain itu desain yang sangat bagus seperti ini. Bagaimana mungkin saya melewatkannya? Halo, senang bertemu dengan Anda. Halo. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan wawancara ini? Kami juga mengundang Master Huang Shangyue untuk berpartisipasi. Tuan Gu, maukah Anda mempertimbangkan kembali undangan kami? Jika saya bisa mengundang Anda, konten edisi ini pasti akan lebih menarik. Master Huang Shangyue. Apa ada masalah? Master Huang Shangyue adalah idola saya. Jadi saya sedikit bersemangat ketika mendengarnya. Ngomong-ngomong, Editor Chen, wawancara eksklusif selalu dilakukan oleh orang yang ditunjuk. Anda tahu,
Tuanku umumnya tidak menerima wawancara. Tentu, kalau begitu jika tuanku membutuhkan wawancara eksklusif di masa depan, Anda harus memprioritaskan saya. Terima kasih. Sama-sama. Jian Xin. Tuan Fu, kenapa Anda di sini? Anda lupa bahwa saya juga bekerja di bidang kecantikan. Ada kegiatan offline di taman. Tentu saja saya ingin datang dan melihat. Oh. Ya benar. Aku cuma mau ngomong sesuatu sama kamu. Ini tentang bunga laurel. Jadi apa yang udah kamu pikirkan? Benar, aku udah tanda tangan kontrak sama Huayan. Menurut peraturan perusahaan, gak bisa terima promosi dari brand lain lagi. Maaf ya. Aku ngerti gak perlu minta maaf. Gak bisa bantu banyak. Maaf. Kalau kamu beneran mikir gitu, gimana kalau gini? Tunggu sampai kontrak kamu sama Huayan yang habis, baru tanda tangan kontrak sama aku. Gimana? Jangan khawatir, harga yang aku kasih pasti lebih tinggi dari Gu Sicheng. Kenapa? Ada apa He Jiexi? Wakil Presiden, kebetulan banget. Mr. Gu gak seberuntung itu. Aku sengaja datang ke sini buat belajar tentang taman. Selamat ya, produk barunya sukses. Terima kasih. Suruh diajak kita pulang makan malam. Duduk-duduk aja dari pagi. Aku gak minum sup ayam. Pulang. Mr. Gu. Maaf, Jinsi dan aku masih ada yang perlu dibicarakan. Kalau itu masalah kontrak, maka gak perlu dibahas lagi. He Jinsi udah tanda tangan kontrak sama Huayan Online. Jangan khawatir Mr. Gu, kita udah bahas ini dengan jelas. Aku gak akan maksa orang lain untuk melanggar kontrak. Tapi dengan syarat, tidak melanggar kerahasiaan bisnis. Aku mau minta Jinsi jadi konsultan publikasiku. Kayaknya gak ada masalah deh. Oke. Kalian ngobrol aja. Aku tunggu di sini. Aku tunggu pacarku pulang. Wakil Presiden juga harus uruskan. Bahas masalah Mr. Fu lain kali aja. Saya ada urusan lain hari ini. Bagus. Ayo pergi. Terus ngobrol. Mari berhenti ngobrol, ayo pulang. Duduk. Selamat tinggal Tuan Fu. Saya ingat pernah memberitahumu sekali kan? Apa? Selama durasi kontrak dengan saya, tidak boleh memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan pria lain. Di mana keintimannya? Kami hanya bertemu secara kebetulan. Itu kebetulan bagimu. Belum tentu bagi orang lain. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apakah kamu curiga? Wakil Presiden. Kamu terlalu menganggap tinggi saya. Saya adalah bos dari perusahaan merek. Mengapa kamu mendekati saya? Bagaimana bisa kamu sengaja bertemu dengan saya? Hei, tolong hentikan imajinasimu yang liar. Lakukan hal yang lebih serius. Saya melakukannya demi kebaikanmu. Terima kasih Tuan Gu.
Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan padamu. Profilmu tidak menunjukkan bahwa kamu pandai dalam makeup. Saya tidak mengatakan bahwa kamu telah bekerja sebagai pembawa acara. Tapi saya melihat teknik makeupmu hari ini dan filosofimu. Pasti profesional. Dan itu dipikirkan dengan matang. Mengapa informasimu sangat berbeda dengan yang saya miliki, Jinsi? Gu Xicheng adalah orang yang sangat cerdik. Kamu pasti tidak boleh ketahuan olehnya. Jika dia tahu bahwa kita dua bersaudara bekerja sama untuk menipunya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada harapan untuk ibuku. Jawab saya, Jinsi. Keluarga saya berpikir ini bukan pekerjaan yang serius. Jadi saya tidak menuliskannya dalam informasi. Ya. Jadi apa pendapatmu? Tentu saja saya tidak berpikir begitu. Saya sangat mencintai. Ini adalah pekerjaan yang bisa membawa hal baik untuk orang lain. Kalau tidak, aku tidak akan melakukannya dengan serius, kan? Aku minta situ menyiapkan beberapa suplemen untuk nenek. Kamu bisa memberikannya kepada beliau nanti saat pulang. Bagus. Tapi kamu ingin membantuku mendapatkan kesan baik di depan nenek? Masih sangat peduli dengan nenek. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Untukku. Kalau tidak, kamu berharap nenek akan terus membuatkanmu sup ayam. Tidak ada sup ayam. Sup ayam itu beracun. Yang ini kan? Hahaha, ini sangat indah. Jawaban yang benar. Nenek kami sudah kembali. Aduh, ayo. Bicara dengan nenek. Nenek di mana? Ini makanan lezat yang disiapkan si Cheng untukmu. Dia bilang kamu terlalu bekerja keras untuk kami akhir-akhir ini. Biarkan kamu menjaga kesehatanmu dengan baik. Jaga tubuhmu dengan baik. Dia membuatku tetap sehat. Lebih baik tidak memintaku terlalu khawatir tentang hal lain. Sup ayamnya enak? Nenek, jangan biarkan ayam. Tidak ada sup lagi. Aduh, hahaha. Nenek, jangan khawatir tentang urusan kami mulai sekarang. Aku akan bersamanya dengan baik. Baiklah kalau begitu kami. Ayo pergi. Sukses. Kamu masih hebat. Nenek sangat baik padaku. Apakah benar tidak apa-apa aku berbohong padanya seperti ini? Terlihat bagus? Siapa yang melihatmu? Apa yang disukai tante? Apa yang harus dilakukan? Aku lapar. Makan ini saat kamu lapar.
Kalau kamu terus membaca, aku akan menagihmu. Datang dulu untuk 100 yuan. Bukankah kamu sudah cukup makan malam? Lapar begitu cepat. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku bisa makan dengan sangat baik dan sangat suka makan. Tapi makan malam dimasak oleh Tante Mei. Aku tidak takut menambahkan lebih banyak bahan. Nenek tidak akan pernah menggunakan teknik yang sama 2 kali. Tidak juga. Dulu aku terlalu sibuk melakukan siaran langsung, sering tidak peduli dengan makan. Jadi semangkuk mie instan di malam hari adalah makanan pokok sehari. Hanya 1 kali makan sehari. Apakah kamu perlu sibuk seperti itu? Kudengar kamu memiliki cukup banyak aset di tangan. Itu dia. Bilang kalau dulu aku terlalu boros menghabiskan uang. Semua uang yang ada digunakan untuk membeli barang mewah, ya tas, sepatu hak tinggi, dan semacamnya. Makan. Tidak mau makan bersamaku. Aku tidak pernah makan camilan tengah malam. Lalu kenapa 2 mangkuk? Apakah kamu selalu seperti ini? Apa? Shuangshu. Semua barangmu, rak buku, meja samping tempat tidur, perlengkapan mandi, termasuk koleksi buku, semuanya duplikat yang identik. Belum lagi di kantor. Ketika aku pergi untuk wawancara pertamaku, cukup temukan semua yang ada di mejamu. Semuanya persis sama. Double Husi Cheng. Apa yang kamu sebut angka genap? Kulit. Angka genap. Kenapa kamu punya hobi aneh seperti itu? Tidak ada yang aneh dengan ini kan? Aku hanya suka barang-barang yang berpasangan berdampingan. Perasaan tidak sendirian. Aku benci semua hal yang kesepian di dunia ini. Itu saja. Tapi di dunia ini, tidak ada yang persis sama. Tapi aku bisa melakukannya dalam kemampuanku, membuat mereka menang sepenuhnya. Tapi ini buatan manusia. Apakah petugas pernapasan memiliki gangguan obsesif kompulsif? Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu kan? Jangan salah paham, aku hanya ingin membantu. Nona Fu, kuharap kamu mengerti hubunganku denganmu. Patuhi kontrak yang saya tanda dengan kamu. Saya tidak butuh kamu untuk mengarahkan hidup saya. Saya tidak butuh kamu untuk menganalisis hidup saya. Mr. Gu, saya bukan Yupes. Ayo. Oh.
Minum anggur. Wow, Siksi. Selamatkan saya, selamatkan saya. An, kamu di mana? Kenapa ribut sekali? Saya di bar. Saya kirim lokasinya sekarang. Cepat jemput saya. Tidak bisa minum sambil telepon. Cepat minum. Saya tidak bilang tidak akan kasih kamu minum. Saya kasih kamu minum sekarang. Saya tidak bilang tidak akan kasih kamu minum. Saya kasih kamu minum sekarang. Selesai. Ini saya. Kenapa? Lupakan, lebih baik jangan macam-macam dengannya hari ini. Saya akan selamatkan An dulu. Orangnya di mana? Kamu tidak akan keluar lagi larut malam kan? Ah. Ah. Di mana? Kamu tidak bisa. Kamu tidak sehebat saya. Minum. Kasih saya minum dan saya Situ Shuo akan minum. Hei situ, kamu di mana? Bantu saya cek apa yang terjadi. Cepat kembali dengan saya. Siksi, kamu di sini. Ayo, 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 ayo. Kalau tidak minum pergi. Lihat ke belakang ayah. Siapa yang pergi? Saya mau lanjut minum dengan kamu. Ah, Ah, Swat West, hehe. Tidak menyangka bertemu kamu di sini. Maaf, kamu salah orang. Bagaimana saya bisa mengakui kesalahan? Lihat sepatu hak tinggi itu, aku yang kasih ke kamu. Aku udah kasih banyak alasan. Kamu nggak pernah minum bareng aku. Kebetulan ketemu kamu hari ini. Ayo minum bareng. Hei, biarin aja. Hati-hati, aku bakal panggil polisi. Kamu nakutin siapa? Jangan malu-malu, ayo pergi. Gu 11 Ti. Aku. Apa kita pernah ketemu? Kamu nggak apa-apa? Pak Gu. Pahlawan, selamatin si cantik ya. Ayo. Diam di sini, jangan gerak. Aduh, sakit, sakit, sakit. Kamu berani sentuh cewek aku? Oke, oke. Apa Kentia? ada apa? Nggak apa-apa. Gu Yicheng, hati-hati. Ya oke? Oke.
Ya. Jangan minum dari aku. Kamu harus panggil aku papa. Situ show kamu. Ahahaha. Lihat kelakuan kamu. Kamu udah di kursi roda. Kamu harus panggil aku papa. Hah? Aku nggak setuju sama kamu. Kamu ngeliatin aku? Kenapa? Lihat, jangan ganggu aku. Aku ajak kamu terbang. Aku ajak kamu terbang waktu piknik. Terbang-terbang, Aku ajak kamu terbang ya? kamu bakal muntah. Kamu pikir aku nggak bakal muntah? Ah, kamu minum kebanyakan. Antar kamu pulang. Kakak, aku nggak apa-apa. Aku mau minum sama dia. Cepat-cepat. Kenapa? Bos. Bos, saya ada di sini. Bos, saya ada di sini. Aku tidak takut padamu. Aku punya keyakinan. Aku juga tidak takut padamu. Aku naik mobil khusus untuk mengantar mereka pulang. Bagus. Dah? Di bar saja. Kamu kenal orang itu. Nggak tahu. Dia salah orang. Aku nggak ada hubungan sama dia. Apa yang aku bilang itu benar. Jangan marah. Aku benar-benar nggak bermaksud keluar sampai larut malam. Tapi aku sudah bilang apa yang harus dilakukan selama masa kontrak. Apa yang tidak boleh dilakukan. Lupakan saja dan pulang. Jangan ganggu nenek. Ah, Ada apa? kamu nyetir dulu. Aku langsung menyusul. Tali napas. Kalau nggak mau pulang tanpa alas kaki, diam saja. Tapi aku nggak mau sepatuku lagi. Yang penting orangnya baik-baik saja. Berapapun sepatu yang kamu mau aku belikan. Ini di mana? Nona temanmu minta aku mengantar kalian berdua pulang. Pulang. Kalau nggak pulang ngapain pulang? Sudah cukup main dan minum. Oke. Oke, hari ini nggak ada yang boleh pergi. Ya Tuan, ke Blok C rumah baruku dan lanjut minum. Oke, ayo oke. Begitu bodoh. Aku cuma kasih plester. Luka lama belum sembuh, luka baru sudah datang. Begini akan baik-baik saja selamanya. Jangan bergerak. Menyebutmu ceroboh hanya mempengaruhi aku.
Ayo. Hanya bisa menjelaskan. Jelaskan. Aku sudah bilang jangan ganggu aku. Sabar aja, kamu bakal baik-baik aja. Gak apa-apa, aku bisa. Ekspresimu gimana sih? Enggak. Aku cuma gak nyangka kamu bakal ketawa lagi. Aku juga tahu senyum nakal itu. Memang terlihat beda. Oke. Terima kasih Pak Gu. Berapa kali aku udah bilang ini di rumah. Bukan Pak Gu, panggil aja si Cheng. Ingat aja. Mulai sekarang kamu tidur di kasur, aku tidur di sofa. Aku marah. Bangun heheha. Kenapa? Ya ampun. Hei, ayo lagi, ayo lagi. Kalau aku gak berantem sama kamu hari ini, aku bakal hidup mati. Aku bakal pakai nama belakangmu. Cepat bangun. Gak tidur ya. Abadi. Hari ini. Jangan aja. Jangan tidur. Kalau kamu gak takut botak, ya jangan tidur. Botak. Kamu bilang aku botak. Aku? Bahkan kalau kamu botak hari ini, aku bakal berantem sama kamu sampai akhir. Ayo. Angkat. Kalau gak bisa nyerah aja. Minta bos aja buat mimpi. Hahaha. Kenapa? Kamu ketiduran. Kalau kalah panggil aku ayah hahaha. Ya ampun Kenapa kamu ada di rumahku? Dari mana aku tahu? Ayo. Aku bisa bawa kamu terbang. Percaya atau enggak aku bakal lepasin.
Ke rumahku lanjut minum. Aku bakal berantem sama kamu sampai akhir. Aku ketularan sama kamu. Aku tidak bersih lagi. Apa yang tidak bersih? Jamlah. Kamu kok bisa nyapu sebersih ini? Ya Tuhan. Bisa gini? Tidak apa-apa paman situ, tidak terjadi apa-apa. Cuma tidur siang. Tidak terjadi apa-apa. Aku sudah menjaga kemurnian dan kesucian selama lebih dari 20 tahun. Apa yang terjadi semalam? Kok aku sama sekali tidak ingat? Bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Tidak terjadi apa-apa pada kita semalam. Ingrid. Tentu saja tidak terjadi apa-apa. Aku tahu kamu menginginkan kecantikanku. Malam kemarin adalah malam yang baik untukmu. Bagus. Mulai sekarang, setelah taruhan selesai, aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Cepat pergi dari sini. Ikat. Gulung. Cepat tutup. Lalu apa selanjutnya? Aku serahkan ke kamu untuk baju model. Pastikan untuk menyoroti poin penting, fitur dan keuntungan merek kami. Kuartal terakhir bulan, penjualan Gui Zihua hampir mencapai level yang sama dengan Huayan. Kali ini, kita harus benar-benar mengalahkan Gu Shicheng. Tidak masalah, Boya, kita sudah bekerja sama berkali-kali. Jangan khawatir. Bagus. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Oh iya. Terima saja sepatu ini. Sepatu ini adalah desain baruku tahun ini. Bahan khusus. Tidak akan pernah membuat kakimu lecet. Cantik memang cantik. Tapi percuma kamu memberikannya padaku. Kamu juga tahu aku sudah jomblo selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa. Kamu bisa memberikannya pada cewek yang kamu suka. Mungkin dia bisa memakai sepatu ini. Aku akan perlahan mendekatimu. Nona Mei Jinsi. Ada paket untukmu? Terima kasih sama-sama. Pengiriman ekspres. Ini dirancang dengan hati-hati oleh pelanggan. Sepatu kristal yang tidak akan melukai kakimu. Setelah berpikir panjang, saya pikir ini paling tepat untuk diberikan kepadamu. Semoga kamu menyukainya. Fuboya. Apa ini? Apakah dia punya hati? Dia mungkin melihat saya memakai sepatu hak tinggi terakhir kali. Itu menyakiti kakiku jadi hei. Gu Shicheng, tunggu sebentar. Yupes.
Semuanya sudah disiapkan untukmu. Aku berkata malam itu. Aku akan memberikan semua uangmu mulai sekarang. Ini terlalu banyak. Mengapa kamu tidak bergerak? Kamu tidak perlu lagi memakai sepatu hak tinggi yang melukai kakimu. Kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak kamu sukai lagi. Sepatu sangat cantik, tapi aku tidak bisa menurunkan berat badan. Sudah dikirim kembali melalui rute asli. Terima kasih atas kebaikanmu. Kontrak promosi online telah selesai. Jangan lupa datang ke perusahaan untuk mengambil produk. Aku ingin tahu apakah dia mengambil produknya. Jangan bicara sepatah kata pun. Apakah kamu mendapatkan barangnya? Tidak. Terlalu antusias. Bekerja keras. Jika ada masalah, kamu bisa membatalkan kualifikasi promosimu kapan saja. Mr. Hu tidak akan mengecewakanmu. Mengapa kamu tertawa? Situ Shuo, kapan kamu? Bisakah kamu belajar mengetuk pintu? Aku hanya di sini untuk menyampaikan pesan. Mr. Liebman menghubungi saya. Dia dan istrinya akan datang ke Cina untuk memberikan penghormatan lusa. Jinsi. Kebetulan sekali. Kemana kamu pergi? Mr. Fu, mengapa kamu di sini? Aku sedang bersiap-siap pulang. Kebetulan aku sedang mengurus sesuatu di dekat sini. Masuk ke mobil dan katakan padaku, aku akan mengantarmu. Kali ini benar-benar tidak perlu repot. Mobil akan segera tiba. Jangan sungkan dengan saya. Lihat kamu mencoba naik bus dengan membawa barang berat seperti ini. Bagaimana jika rusak? Ayo berikan padaku. Terima kasih. Jangan sungkan dan pergi bersamaku. Pelan-pelan saja.
Tidak heran kamu mengembalikan sepatu yang kuberikan. Ternyata sekarang kamu memakai sepatu datar. Aku salah. Aku benar-benar tidak menyangka kamu memberiku sepatu hak tinggi. Tapi sekarang aku benar-benar tidak membutuhkannya lagi. Apapun itu, terima kasih. Apakah kamu akan segera bebas? Kenapa kita tidak mencari tempat untuk jalan-jalan? Cuaca hari ini sangat bagus. Untungnya aku juga punya sesuatu untuk dilakukan. Ingin berbicara denganmu. Apa yang kamu inginkan dariku? Kamu akan segera tahu. Waktu kecil aku suka datang ke sini untuk menggambar saat belajar melukis. Pada saat itu karena aku belajar melukis, bertemu banyak teman yang menarik. Sayangnya setelah aku pergi ke luar negeri, semua orang perlahan kehilangan kontak. Begitulah. Jika bukan karena situasi khususku sekarang, kita bisa menggunakan identitas kita sebagai teman. Mari kita bernostalgia. Setelah aku kembali ke Indonesia, aku telah menjadi agen untuk merek kosmetik organik Eropa. Aku tahu. Setelah kamu memberitahuku identitasmu yang terakhir, aku akan mencari tahu ketika aku kembali dan memeriksa. Nama merek dalam bahasa Mandarin Laurel Blossom juga diberikan olehmu. Sangat keren. Kamu benar-benar sangat mengenal merek kami. Bagus sekali jika aku bisa bekerja sama denganmu. Aku selalu terlambat selangkah. Jika wakil presiden menghargai kemampuanku, kamu juga bisa datang padaku di masa depan. Aku bilang, bukan hanya kontrak. Baiklah, bagaimanapun akan ada banyak kesempatan di masa depan. Kita masih punya jalan panjang. Ada kabar baru. Apa yang terjadi? Baiklah. Mungkin aku melihatnya salah. Ayo pergi. Hati-hati. Mari kita lihat lukisanmu. Yancy, kamu basah kuyup tadi. Tidak apa-apa kalau kamu tidak kemasukan Jin. Ayo lihat lukisannya. Sayang sekali. Tidak apa-apa. Lagi pula ini kuma lukisan latihan. Aku pasti akan menggambar yang lebih baik di masa depan. Kamu sangat cemas tadi dan menahan air untukku. Terima kasih. Teman, kenapa kamu begitu sopan? Sian-sian benar-benar kamu. Kenapa kamu yang menyakiti Nangong? Apa yang harus aku lakukan agar tidak ada yang terluka? Kakak. Sebenarnya 2 hari lagi adalah ulang tahunku. Aku tidak tahu apakah kamu mau datang saat waktunya tiba. Datang ke pesta ulang tahunku. Aku tidak mengenal teman-temanmu. Apakah akan sedikit canggung? Sebenarnya setelah kembali ke Tiongkok, aku sibuk bekerja. Aku tidak punya banyak teman dekat. Tapi kamu dan aku selalu merasa punya topik tak terbatas untuk dibicarakan. Jadi kalau kamu tidak datang, aku hanya bisa merayakan ulang tahun ini sendirian. Tidak apa-apa, aku akan datang. Bagus sekali. Tapi kamu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Semuanya normal. Kondisi fisikmu sudah membaik pesat. Sepertinya aku merasa lega. Semua penyakit hilang. Nenek ini sangat baik. Oh dokter, tolong periksa lagi. Akhir-akhir ini aku sakit kepala dan tenggorokan gatal. Masih suka batuk juga.
Tidak mungkin ada penyakit lain kan? Mungkin cuma pilek biasa. Apakah sama dengan penyakit sebelumnya? Tidak terlalu parah. Akan sembuh segera. Lalu terima kasih dokter. UPS. Jangan bilang si Cheng tentang kesehatan saya yang membaik. Si Cheng tahu bahwa saya tidak dalam kondisi sehat. Dia baru saja membawa Jinsi untuk menemui saya. Membuat saya senang. jika saya tidak memaksanya. Dia tidak bisa membawa Jinsi ke sini. Ingat untuk menyelamatkan hidupmu saya tahu. Hahaha. UPS. Kenapa begitu sepi? Apakah itu bisa menyebabkan masalah lagi? Di mana Tuhan? Kamu tidak akan kabur lagi kan? Kenapa kamu kembali? Saya pikir kamu akan bekerja lembur. Kenapa kamu berpakaian seperti ini di rumah? Saya ingin mencoba makeup. Di mana produk Huayanmu harus selalu dicoba sebelum siaran langsung. Kamu tidak bisa hanya mencobanya selama siaran langsung kan? Kenapa tidak terlihat bagus? Tidak buruk. Persyaratannya sangat tinggi. Di ruang siaran langsung semua orang bilang bahwa saya terlihat sangat kuno saat memakai hanfu. Sangat menarik. Pada akhirnya kamu hanya biasa-biasa saja. Ya lupakan saja. Saya tidak mengharapkan kamu memuji saya juga. Bagaimanapun itu pertama kali kami bertemu. Kamu hampir menabrak saya dengan mobilmu. Kamu belum minta maaf. Lupakan saja. Saya seorang dewasa dan tidak peduli dengan kesalahan orang kecil. Saya tidak peduli denganmu. Sepertinya saya harus mengirimkan produk itu kepadanya lagi besok. Tapi apakah dia akan melakukan siaran langsung di sini? Apa ini? Hu Sichang, jangan sentuh barang-barang saya. Hanya boneka bayi sungguhan. Ini boneka favorit saya dari Bare Mountain Moon. Tentu saja bayi. Hei, berikan itu padaku. Apakah itu diberikan oleh seseorang lagi? Jangan berhenti membuat masalah. Berikan itu padaku dengan cepat. Ini sudah tidak diproduksi lagi. Kamu berikan padaku. Gu Sicheng, berikan itu padaku. Kamu kasih aku, kamu kasih aku. Kasih, kembalikan padaku. Maaf. Berapa yang harus aku bayar kamu? Kamu tidak bisa membeli ini. Ini adalah hadiah yang aku menangkan saat pertama kali ikut kompetisi. Sudah habis cetakannya. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti. Transplantasi rambut Mei Lipai bisa mengembalikan kepercayaan dirimu. Bagus.
mobil-mobil macet di jalan. Aku bisa melakukannya. Selamat datang di FM 38438. Menurut situasi yang kamu deskripsikan, bayangkan saja gadis ini, jantungmu akan berdetak terlalu cepat. Apa kesulitan dalam bernapas? Hati-hati. Ya, Bagaimana kalau aku tidak bisa melihatnya? Penampilannya akan muncul di pikiranku. Bahkan jika sangat buruk, aku tidak bisa menahan tawa. ya, Jadi apakah kamu benar-benar ingin menghubunginya sekarang? Bahkan jika kita sedang tidak akur dengannya, aku masih berharap bisa bertemu. Selamat Tuan Situ. Sekarang kamu sudah punya keinginan untuk mendekatinya. Tunjukkan saja, penyakitmu masih bisa disembuhkan. tahu. Aku sudah bilang sebelumnya, masalah kedekatanmu adalah pikiran negatif. Bukan berarti, kamu tidak akan pernah punya hubungan intim dalam hidupmu. Aku sudah menyarankan sebelumnya agar kamu lebih banyak berinteraksi dengan wanita. Coba lagi, meskipun efeknya tidak terlalu besar. Tapi kemunculan gadis ini, setidaknya membuktikan bahwa saranku benar. Lalu apa yang harus aku lakukan? Cobalah untuk lebih dekat dengannya. Atasi ketakutan psikologismu sendiri. Ah, kamu suruh aku dekat dengan Lu Anan itu. Halo. Maaf Tuan Gu, kami sudah memeriksa sesuai deskripsi Anda. Boneka yang Anda bicarakan adalah edisi terbatas 4 tahun lalu. Sudah habis terjual di seluruh dunia. Oke, aku mengerti, terima kasih. Tuan Gu membantu saya menghubungi Chen Jianjie untuk wawancara. Saya setuju. Kamu mau diwawancara? Benar. Dan kamu pergi ke studio foto terbesar di Xicheng? Kasih tahu manajernya, Garden Group membeli mereka. Sebanyak yang dia mau. Mr. Gu melakukan seperti yang diperintahkan. Ya? Mr. Gu sangat bersemangat. Saya tidak menyangka kamu mau memberikan wawancara pertamamu kepada saya. Sungguh suatu kehormatan. Apakah kamu sudah melakukan apa yang saya minta? Jangan khawatir, sudah selesai. Untuk mendapatkan naskah langkah Master Huang Shanyue, saya bahkan menggunakan koneksi saya sebagai pemimpin redaksi. Kamu repot-repot. Kamu terlalu baik. Bisakah saya mendapatkan wawancara eksklusifmu? Semuanya worth it. Huo Kixi. Hu Xichang. Hi Jinsi. Ini hadiahku untukmu. Koleksi naskah Wang Shanyue. Bagaimana? Bisakah ini menggantikan boneka yang kamu robek? Ini jauh lebih mahal daripada boneka. Saya sangat senang, sangat terharu. Kamu orang terbaik di dunia. Bagaimana caranya agar dia memperhatikan saya?
Kembali. Mempersiapkan siaran langsung produk lagi. Benar. Hi Jingsing. Tidakkah kamu merasa pengap di ruangan ini? Cukup baik. Nyalakan AC. Hei Jinsi, Apa? suhu saya terlalu tinggi. Kecilkan sedikit. Tidakkah kamu memikirkan hal kecil ini? Bisakah kamu melakukannya sendiri? Saya sangat sibuk. Mr. Gu memegang buku terbalik. Hi Jinsi, Lagi ngapain? cahayanya terlalu redup. Nyalakan lampu depan. Ini. Aku tidak tahu siapa yang membawa perusahaan. Tidak ada gunanya bertemu. Minta dia kembali dan tunjukkan padamu. Bagaimana dia bisa memilikinya? Juga bilang. Ah, begitu. Naskah langka dari Gunung Hahuang. Bagaimana dia bisa memilikinya? Ya, aku hanya akan melihat. Tidak ada yang menarik. Diberikan padamu. Dikirim padaku. Perbaiki boneka MU yang rusak. Itu sebenarnya tidak terlalu serius. Bagaimana itu bisa dilakukan? Jika aku merusak barangmu, aku harus menggantinya. Ini prinsipku. Dan aku bahkan memesan studio foto tempat kita mengambil gambar. Pencahayaan di sana lebih profesional. Kamu bisa siaran langsung di sana nanti. Ini terlalu boros. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin kamu menjual lebih banyak produk Huayan. Jangan memikul beban. Itu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Gu.